Oke, yang pertama di sini ada the service encounter triad. Salah satu karakteristik unik dari layanan jasa adalah partisipasi aktif pelanggan dalam proses produksi layanan. Setiap moment of truth, momen kebenaran melibatkan interaksi antara pelanggan, penyedia layanan atau kontak personal, atau organisasi jasa service organization. Lalu di sini terdapat figur 9.1. Figur 9.1 ini menggambarkan sebuah segitiga yang mendapatkan ketiga pihak di masing-masing sudutnya. Service organization berada di puncak segitiga, sementara kontak personal berada di sudut kiri bawah dan customer di sudut kanan bawah. Di setiap sisi segitiga menggambarkan hubungan dan potensi konflik antara dua pihak yang terhubung. Pada sisi antara service organization dan kontak personal terdapat ketegangan antara efisiensi versus otonomi, yaitu konflik antara keinginan organisasi untuk beroperasi seefisien mungkin dengan kebutuhan karyawan untuk memiliki otonomi dalam melayani pelanggan secara individual. Pada sisi antara service organization dan customer terdapat ketegangan antara efisiensi dan versus satisfaction, di mana efisiensi yang dikejar organisasi seringkali bertentangan dengan kepuasan yang diinginkan pelanggan, sedangkan pada sisi antara kontak personal dan customer dapat proses service delivery yang mencakup aspek-aspek seperti perceived control, role of script, outcome, dan failure recovery. Setiap pihak dalam segitiga ini juga memiliki faktor-faktor internal masing-masing. Dari sisi service organization, faktor-faktor tersebut meliputi budaya organisasi, culture, pemberdayaan karyawan atau empowerment, sistem pengendalian kontrol sistem, teknologi pendukung, dan evaluasi kerja. Dari sisi konteks personal, faktor yang relevan dalam proses seleksi karyawan, selection, pelatihan atau training, dan iklim etika atau etika climate. Sedangkan dari sisi customer, faktor-faktor yang berperan adalah harapan pelanggan, expectation, sikap pelanggan, attitude, dan keterlibatan pelanggan dalam proses layanan, co-production. Lalu selanjutnya ada sumber konflik. Manajemen organisasi jasa ingin efisiensi semaksimal mungkin. Lalu mereka membuat aturan dan prosedur ketat untuk kontak personal. Hal ini membatasi otonomi karyawan dan membatasi kustomisasi layanan. Pelayan biar bisa merasa tidak puas. Sementara itu, baik kontak personal maupun pelanggan sama-sama ingin mengontrol jalannya pertemuan layanan untuk kepentingan masing-masing. Lalu di sini terdapat 3 konflik nih. Yang pertama di sini ada encounter dominated by the service organization. Ketika organisasi jasa menjadi pihak yang mendominasi, layanan cenderung distandarisasi dengan prosedur operasional yang ketat. Hal ini dilakukan demi efisiensi dan seringkali merupakan bagian dari strategi kepemimpinan biaya. Dalam kondisi ini, pelanggan hanya disajikan beberapa pilihan layanan standar yang terbatas dan layanan yang bersifat personal atau individual tidak tersedia. Karyawan tidak memiliki ruang untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan unik setiap pelanggan karena mereka harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Contoh nyata dari model ini adalah franchise seperti McDonald, Develop, dan H&R Block yang berhasil karena mereka mengajarkan pelanggan apa yang tidak perlu diharapkan dari layanan mereka. Namun banyak industri lain yang gagal karena pelanggan merasa frustasi dengan sistem yang terlalu kaku dan terasa seperti birokrasi tanpa empati. Lalu yang kedua di sini ada contact personal dominated encounter. Dalam jenis encounter ini, petugas layanan berusaha membatasi ruang lingkup interaksi untuk mengurangi tekanan dan stres dalam pekerjaan mereka. Ketika ditempatkan dalam posisi yang otonom, mereka seringkali menganggap diri mereka memiliki kendali yang signifikan atas pelanggan. Karena pelanggan diharapkan mempercayai keahlian dalam dan penilaian profesional si petugas. Contoh paling jelas dari jenis encounter ini adalah hubungan antara dokter dan pasien. Pasien bahkan tidak disebut sebagai pelanggan. Mereka ditempatkan dalam posisi subordinat tanpa kendali atas jalannya layanan. Rumah sakit sebagai organisasi juga menghadapi tuntutan besar dari dokter-dokter yang bekerja di dalamnya. Seringkali pertimbangan efisiensi operasional, risiko terbesar dari model ini adalah pelanggan merasa tidak berdaya dan tidak dihargai dalam proses pelayanan. Lalu yang ketiga di sini ada customer dominated encounter. Di ujung lain spektrum terdapat encounter yang sepenuhnya dikendalikan oleh pelanggan. Kondisi ini bisa terjadi dalam dua bentuk ekstrim. Pertama, dalam layanan terstandarisasi seperti SPBU self-service. Pelanggan memiliki kendali penuh atas layanan terbatas yang disediakan. Mereka tidak perlu berinteraksi dengan siapapun, prosesnya efisien dan memuaskan bagi mereka yang memang tidak membutuhkan banyak bantuan. Kedua, dalam layanan yang sangat terkustomisasi, seperti jasa pengacara dalam kasus pidana. Seluruh sumber daya organisasi dikerahkan sesuai permintaan pelanggan. Namun hal ini
datang dengan biaya yang sangat besar dan tingkat efisiensi yang rendah. Variasi modern dari customer dominated encounter adalah online encounter, di mana kontak personal dalam figur 6.1 digantikan oleh sebuah website untuk mengukur efektivitas website sebagai sarana layanan. Dikembangkan dengan instrumen survei bersama eSQL yang terdiri dari 22 item yang mencakup 4 dimensi utama, yaitu efisiensi, system availability, fulfillment, dan privacy. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang The Service Organization. Budaya organisasi atau culture adalah kumpulan nilai, keyakinan, tradisi, dan norma yang dimiliki bersama dalam anggota organisasi untuk membentuk perilaku kerja dan cara melayani pelanggan. Peran culture dalam organisasi jasa adalah membentuk identifikasi perusahaan, menjadikan pedoman perilaku karyawan dalam service encounter, membantu menciptakan standar pelayanan yang konsisten, dan meningkatkan kualitas hubungan antar perusahaan dan pelanggan. Selanjutnya ada empowerment. Empowerment adalah pemberian kepercayaan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah pelayanan secara mandiri. Tujuan empowerment adalah meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan, membantu frontline personal merespon kebutuhan pelanggan secara langsung, dan menciptakan organisasi yang lebih fleksibel dan responsif, meningkatkan motivasi dan tanggung jawab karyawan. Selanjutnya ada control system. Control system sendiri itu ada 4, yaitu yang pertama belief system, membantu nilai dan misi organisasi. Yang kedua boundary system, menetapkan batas dan aturan kerja. Yang ketiga diagnostic control system, mengukur target dan kinerja perusahaan. Yang keempat ada interactive control system, yaitu mendorong komunikasi dan pembelajaran organisasi. Materi selanjutnya yaitu Strategic Location Considerations atau pertimbangan lokasi strategis. Pemilihan lokasi dalam bisnis jasa bukan sekedar soal tempat, tapi bagian dari strategi jangka panjang. Ada beberapa dimensi penting yang perlu dipikirkan. Yang pertama, fleksibilitas, yaitu kemampuan lokasi untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi, demografi, atau persaingan. Karena lokasi biasanya butuh investasi besar dan sulit untuk diubah, perusahaan perlu memilih lokasi yang tetap relevan di masa depan, misalnya dengan menyebar cabang di beberapa wilayah untuk mengurangi resiko. Kedua, yaitu competitive positioning, bagaimana lokasi bisa memperkuat posisi perusahaan dibanding pesaing, misalnya dengan mengamankan lokasi strategis lebih dulu supaya kompetitor sulit untuk masuk. Yang ketiga, demand management, yaitu kemampuan mengelola permintaan, misalnya dengan memilih lokasi yang dekat dengan sumber permintaan yang stabil. Terakhir yaitu fokus, menjaga konsistensi layanan di berbagai lokasi, meskipun tetap perlu hati-hati agar antar cabang tidak saling memakan pelanggan. Nah, berikut adalah beberapa strategi tambahan untuk mempertimbangkan lokasi strategis. Yang pertama yaitu competitive clustering. Dalam beberapa kasus, bisnis justru diuntungkan jika berdekatan dengan pesaing. Hal ini disebut competitive clustering. Nah, perilaku konsumen yang suka membandingkan pilihan membuat mereka cenderung datang ke area yang banyak pilihan dalam satu tempat, seperti kawasan dealer mobil. Akibatnya, lokasi yang dekat dengan pesaing justru bisa menarik lebih banyak pelanggan dibanding lokasi yang berdiri sendiri. Yang kedua yaitu saturation marketing. Strategi ini kebalikan dari menghindari persaingan internal. Nah, perusahaan justru membuka banyak cabang yang berdekatan dalam satu area padat. Tujuannya supaya brand makin terlihat, mudah dijangkau, dan menguasai pasar lokal. Walaupun ada resiko pelanggan terbagi antar cabang, keuntungan seperti penghematan promosi dan peningkatan awareness biasanya lebih besar. Strategi ini cocok di area ramai dengan lalu lintas tinggi dan pelanggan yang cenderung impulsif. Yang ketiga yaitu marketing intermediaries. Walaupun jasa tidak bisa disimpan atau dipindahkan seperti barang, distribusinya tetap bisa diperluas lewat perantara. Contohnya seperti kartu kredit, asuransi melalui perusahaan, atau layanan kesehatan melalui organisasi tertentu. Nah, perantara ini membantu menjangkau pelanggan di area yang lebih luas tanpa harus membuka lokasi fisik di setiap tempat. Yang keempat, substitution of communication for travel. Teknologi komunikasi bisa menggantikan kebutuhan perpindahan fisik, misalnya layanan kesehatan jarak jauh atau sistem pembayaran langsung ke rekening tanpa harus ke bank. Dengan cara ini, perusahaan bisa melayani pelanggan lebih luas tanpa bergantung pada lokasi fisik, sekaligus meningkatkan efisiensi. Yang kelima yaitu separation of front
of front from back office. Dalam banyak layanan, bagian yang berhubungan langsung dengan pelanggan atau front office tidak harus berada di tempat yang sama dengan bagian operasional atau back office. Contohnya, pemesanan bisa dilakukan di call center terpisah, sementara proses layanan dilakukan di lokasi lain. Pemisahan ini memberi keuntungan seperti efisiensi biaya dan fokus kerja yang lebih baik, sekaligus tetap menjaga kualitas layanan di sisi pelanggan. Yang keenam yaitu impact of the internet on service location. Internet mengubah konsep lokasi secara drastis. Bisnis bisa menjangkau pelanggan secara global tanpa batas geografis melalui website. Namun, lokasi tetap penting untuk hal seperti pengiriman barang atau operasional logistik. Selain itu, muncul konsep e-distance, yaitu jarak digital yang ditentukan oleh kemudahan akses ke suatu website. Semakin mudah ditemukan dan digunakan, semakin dekat jaraknya bagi pelanggan. Internet juga memungkinkan strategi seperti pengelompokan virtual, di mana beberapa layanan digabung dalam satu platform untuk memudahkan pelanggan. Yang ketujuh yaitu site considerations atau pertimbangan lokasi fisik. Nah, pemilihan lokasi tetap harus mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Hal-hal seperti akses, fasilitas, lalu lintas, dan lingkungan sekitar sangat memengaruhi daya tarik lokasi. Nah, selain itu, keberadaan pesaing dan bisnis pendukung di sekitar juga bisa menjadi nilai tambah. Jika layanan tidak membutuhkan kehadiran pelanggan secara langsung, faktor lain seperti ketersediaan tenaga kerja yang kompeten justru menjadi lebih penting. Materi yang selanjutnya adalah Facility Location Techniques. Jadi materi ini akan membahas bagaimana perusahaan jasa itu menentukan lokasi fasilitas pelayanan yang optimal agar dapat meningkatkan efisiensi biaya, akses pelanggan, dan juga keuntungan. Nah, pemilihan teknik lokasi ini tergantung pada karakteristik masalah, seperti misalnya single facility versus multiple facilities, plan versus network, maupun private optimization versus public optimization. Nah, materi ini nanti akan memperkenalkan 3 teknik utama. Yang pertama itu ada cross-median approach, lalu ada half model, dan yang ketiga ada location set covering. Nah, untuk yang pertama adalah cross-median approach. Ini adalah single facility. Jadi, metode ini digunakan untuk menentukan lokasi satu fasilitas agar jarak perjalanan pelanggan itu minimum. Nah, prinsip utamanya itu adalah cari median pada sumbu X dan cari median pada sumbu Y. Nah, titik perpotongannya ini nanti adalah lokasi optimal. Jadi, karena menggunakan metropolitan metric, jarak akan dihitung seperti pola jalan kota, yaitu horizontal plus vertikal, bukan sebuah garis lurus. Nah, lalu bisa dilihat pada gambar 10.5, gambar itu menunjukkan contoh penempatan kios penyewaan tikar di pantai Waikiki. Nah, inti dari gambar itu adalah sumbu horizontal itu menunjukkan panjang dari garis pantai. Nah, angka vertikal itu menunjukkan jumlah pengunjung di tiap titik. Nah, total bobot pengunjung sendiri adalah 58, sehingga mediannya adalah 58 dibagi 2, yaitu 29. Jadi, lokasi fasilitas itu ditempatkan pada titik di mana 29 pengunjung di sebelah kiri dan 29 pengunjung itu di sebelah kanan. Artinya, lokasi fasilitas itu berada di median distribusi pelanggan sehingga rata-rata jarak berjalan itu bisa minimum. Lalu, bisa dilihat pada gambar 10.6, yaitu copying service. Jadi, gambar itu menunjukkan 4 gedung kantor sebagai sumber permintaan jasa fotokopi. Tiap titik itu memiliki koordinat dan yaitu XY dan bobot permintaan. Nah, total bobot sendiri adalah 16 dengan median adalah 8. Nah, dari perhitungan median, X median berada antara 2 dan 3, dia median berada di 2. Maka, lokasi optimal itu berada di sepanjang garis A dan B. Berada di garis sepanjang garis AB, yang artinya perusahaan itu bebas memilih lokasi di sepanjang garis tersebut tanpa meningkatkan total jarak pelanggan. Lalu bisa dilihat tabel 10.4 dan 10.5. Nah, tabel 10.4 ini mencari median X. Bobot itu dijumlahkan dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Ketika total mencapai 8, maka median ditemukan. Hasilnya adalah 2 kurang dari XS dan 2 kurang dari sama dengan XS
kurang dari sama dengan 3. Dan tabel 10.5 itu mencari median Y. Bobot itu dijumlahkan dari bawah ke atas dan atas ke bawah. Hasilnya Y sama dengan 2. Jadi lokasi optimalnya adalah 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3, Y sama dengan 2. Lalu yang terakhir pada tabel 10.6, tabel ini membandingkan dua titik lokasi yaitu A dan B. Hasil total weighted distance keduanya itu adalah A sama dengan 35 dan B juga 35. Karena hasilnya sama, semua titik di antara A dan B itu juga optimal. Jadi kesimpulannya adalah lokasi optimal itu bisa berupa titik, garis, atau bahkan area. Lalu masuk pada metode yang kedua yaitu Half Model for Retail Outlet. Jadi model Half ini digunakan untuk menentukan lokasi toko retail berdasarkan daya tarik terhadap pelanggan dan market share. Nah, daya tarik ini dipengaruhi oleh yang pertama ukuran toko dan yang kedua waktu atau jarak tempuh. Jadi, semakin besar toko maka semakin menarik dan semakin dekat toko juga akan semakin menarik. Tujuan akhirnya adalah untuk memaksimalkan profit. Nah, bisa dilihat pada tabel 10.7. Tabel ini menjelaskan jarak pelanggan kedua lokasi. Yang pertama adalah toko baru dan yang kedua adalah toko lama. Misalnya, pelanggan ke-1, jarak tempuh ke toko baru itu adalah 2 mil. Dan ke toko lama sama dengan 1 mil. Nah, semakin dekat, peluang dipilih itu akan semakin besar. Lalu, untuk tabel 10.8 itu menghitung attraction. Nah, hasil dari tabel itu menunjukkan bahwa toko baru itu memiliki daya tarik tinggi karena kapasitasnya itu 2 kali lebih besar. Meskipun beberapa pelanggan lebih jauh, ukuran toko meningkatkan daya tarik. Lalu di tabel 10.9 ini menghitung probability, yaitu peluang pelanggan memilih toko. Contohnya, pelanggan ketiga, jika ke toko baru, probabilitasnya itu adalah 0,78 dan toko lama probabilitasnya adalah 0,22. Artinya, 78% kemungkinan pelanggan itu akan memilih toko baru. Dan yang terakhir itu penjelasan tabel 10.10, ini menghitung pengeluaran pelanggan dan market share. Hasilnya dari tabel itu adalah proposed store itu ada 57% dan existing store itu ada 43%. Kesimpulannya adalah strategi membuka toko itu lebih besar di lokasi kompetitor dapat merebut pasar. Dan untuk model yang terakhir adalah location set covering atau multiple facilities. Jadi, metode ini biasanya digunakan untuk layanan publik seperti klinik, rumah sakit, atau pemadam kebakaran. Tujuannya itu adalah untuk menentukan jumlah fasilitas minimum yang tetap dapat melayani semua wilayah dalam jarak maksimal tertentu. Nah, ada gambar 10.7. Gambar ini menunjukkan jaringan 9 komunitas pedesaan. Titik pada gambar itu menunjukkan komunitas dan garis itu menunjukkan jarak antar komunitas. Nah, batas layanan itu adalah maksimal 30 mil. Artinya, setiap komunitas itu harus bisa mencapai klinik dalam 30 mil. Nah, bisa dilihat pada tabel 10.11. Tabel ini menunjukkan komunitas mana saja yang bisa dilayani dari setiap lokasi. Contohnya, lokasi 1 itu dapat melayani 1, 2, 3, dan 4. Nah, lalu bisa dilihat di kolom ketiga dari tabel, ini menunjukkan lokasi mana saja yang bisa melayani komunitas tertentu. Contohnya misal, komunitas 5 itu bisa dilayani oleh 3, 4, dan 5. Dan jadi tanda kurung itu menunjukkan subset penting yang membantu menyederhanakan pemilihan lokasi. Dan hasil analisis menunjukkan dua klinik itu cukup untuk site 3 melayani komunitas 1-5 dan site 8 melayani komunitas 6-9. Jadi semua wilayah itu tercakup hanya dengan 2 klinik. Jadi inti dari keseluruhan materi pada facility location techniques ini adalah untuk yang cross median itu meminimalkan total jarak pelanggan, sedangkan untuk half model itu memaksimalkan market share dan profit melalui daya tarik lokasi, dan set covering itu meminimalkan jumlah fasilitas sambil menjaga cakupan layanan. Nah, ketiga metode ini membantu organisasi jasa itu untuk menentukan lokasi yang strategis sesuai tujuan operasional dan kompetitif. Selanjutnya kita akan membahas study case Amy's Ice Cream.
Nah, I Miss Ice Cream ini merupakan bisnis es krim yang menekankan bahwa keunggulan utama itu tidak terletak pada produk, melainkan pada layanan. Nah, meskipun kualitas dan variasi rasanya es krimnya itu baik, tapi perusahaan itu menyadari bahwa produk serupa itu mudah ditemukan di tempat lain. Nah, oleh karena itu, Emis itu menjadikan pengalaman layanan itu sebagai pembeda utama agar pembeli itu terus kembali. Nah, sejak awal, Amy Miller itu membangun bisnis dengan dua prinsip utama, yaitu karyawan harus menikmati pekerjaannya dan layanan harus mampu membuat pelanggan tersenyum. Nah, prinsip ini itu membentuk budaya organisasi yang kuat, di mana karyawan itu tidak hanya melayani, tetapi juga menghibur pelanggan melalui interaksi yang kreatif dan menyenangkan. Nah, konsep ini itu dikenal sebagai ice cream theater, yaitu pengalaman membeli es krim yang terasa seperti hiburan. Nah, dalam perekrutan, Emis itu lebih menekankan kreativitas dan kepribadian dibandingkan kemampuan teknis. Nah, metode seleksinya itu unik, seperti penggunaan kantong kertas sebagai formulir lamaran yang digunakan untuk melihat kemampuan kandidat dalam mengekspresikan diri. Kemudian karyawan yang diterima itu dilatih untuk menjaga kualitas produk sekaligus mampu berinteraksi dengan pelanggan secara fleksibel sesuai situasi. Nah, lingkungan kerja di Emis ini bersifat fleksibel dan tidak kaku. Jadi karyawan diberi kebebasan dalam berpakaian, memilih musik, mengekspresikan diri saat bekerja, dan tidak ada batasan hierarki yang ketat karena semua karyawan termasuk manajer itu terlibat dalam berbagai tugas operasional. Nah, hal ini itu menciptakan rasa kebersamaan dan kerja tim yang kuat. Kemudian meskipun kompensasi finansial itu relatif rendah, Emis itu tetap mampu menarik karyawan yang berkualitas. Nah, hal ini itu karena motivasi utama karyawan itu bukan uang, melainkan suasana kerja yang menyenangkan, kebebasan berekspresi, dan rasa kepuasan dalam bekerja. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 1, describe the service organization culture at Emis Ice Cream. Nah, budaya organisasi di Emis Ice Cream ini itu dibangun dari nilai bahwa karyawan itu harus menikmati pekerjaannya dan mampu menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan. Nah, untuk culture sendiri itu adalah nilai dan keyakinan bersama yang mengarahkan perilaku karyawan dalam organisasi. Nah, di Emis, budaya ini itu terlihat dari kebebasan mereka berekspresi, suasana kerja yang santai, kemudian ketidakkakuan mereka terhadap aturan, serta interaksi kreatif dengan pelanggan yang dikenal sebagai es krim theater. Nah, jadi karyawan itu diberi ruang untuk menampilkan kepribadian mereka sehingga layanan mereka itu menjadi unik dan tidak terstandar. Nah, budaya ini itu juga diperkuat dengan kerja tim yang kuat dan tidak adanya hierarki yang kaku dan keterlibatan semua anggota dalam operasional. Nah, jadi akibatnya tercipta lingkungan kerja yang menyenangkan dan mendorong pelayanan yang berorientasi pada pelanggan. Pertanyaan yang kedua, apa saja atribut kepribadian karyawan yang dicari oleh Amy Ice Cream? Amy Ice Cream tidak mencari karyawan biasa, mereka mencari individu yang kreatif, komunikatif, dan memiliki kepribadian yang menarik. Hal ini tercermin jelas dari proses rekrutmen mereka yang tidak konvensional, yaitu pelamar diberi kantong kertas kosong sebagai formulir lamaran dan dibebaskan untuk mengisinya sesuai kreativitas masing-masing. Pelamar yang menulis data diri standar kemungkinan besar tidak akan lolos, sedangkan mereka yang mampu mengubah kantong tersebut menjadi sesuatu yang unik dan menghibur justru memiliki peluang yang lebih besar. Selain kreatif, Ami juga mengutamakan karyawan yang berorientasi pada kebebasan dan tidak kaku dalam bekerja. Satu-satunya seragam yang diwajibkan hanyalah apron. Selebihnya karyawan bebas mengekspresikan diri melalui pakaian maupun cara berinteraksi dengan pelanggan. Yang terpenting, Ami mencari individu yang secara tulus menikmati pekerjaannya dan senang membuat orang lain bahagia. Karena nilai utama bisnis mereka bukan hanya pada produk es krim itu sendiri, melainkan pada pengalaman layanan yang menyenangkan dan berkesan bagi pelanggan. Pertanyaan selanjutnya, rancang prosedur seleksi personel untuk Emis Ice Cream menggunakan pertanyaan abstrak, skenario, dan situasional permainan peran. Prosedur seleksi personel di Emis Ice Cream sebaiknya berfokus pada kreativitas, komunikasi, dan kemampuan berinteraksi dengan pelanggan. Proses seleksi dapat dilakukan melalui pertanyaan abstrak untuk melihat kreativitas dan kepribadian pelamar, skenario situasional untuk menilai cara pelamar menghadapi situasi pelayanan pelanggan, serta permainan peran atau role playing untuk melihat kemampuan komunikasi dan pelayanan secara langsung.
Selain itu, perusahaan juga perlu menilai kemampuan kerja sama tim, sikap positif, dan kesesuaian pelamar dengan budaya organisasi Amis Es Krim yang fun, interaktif, dan customer oriented.